Pandu sebagai adik menjelaskan pada kakaknya hiasan pernikahan yang ada di istana. Suara yang indah dari gelang kaki Gandari membawa kabar buruk bagi Destra Rastra saat dia mengetahui bahwa dia telah memutuskan menutup mata untuk selamanya. Dan dia menganggap tindakan itu sebagai penghinaan terhadap kebutaannya. Sementara Gandari menganggap itu sebagai pengabdian kepada suaminya. Gandari pun mengingatkan Bhisma akan sumpahnya. Maafkanlah atas kelancanganku, Tuan. Tapi, siapa yang lebih bisa mengerti tentang sumpah selain dirimu sendiri? Pendeta tertinggi kerajaan juga percaya bahwa sebuah sumpah selalu membuka cakrawala yang baru. Dan dia menyarankan semua orang agar menerima Gandari setelah Destra Rastra dan Gandari menikah nanti. Kisah pun berlanjut. Salam, Ibu. Hari ini kau kembali pada ibumu? Tidak, Ibu. Aku di sini untuk berendam di air sucimu, untuk membersihkan dosa-dosaku, Ibu. Kau adalah putraku Dewa Brata. Kau tidak akan bisa melakukan perbuatan dosa. Tapi aku telah berdosa, Ibu. Untuk mengamankan masa depan Hastinapura. Aku sudah korbankan kebahagiaan seorang gadis. Aku bahkan tidak tanya apa dia setuju. Meski Gandari siap menerima suami yang buta, tapi aku tidak mencari tahu dulu keinginannya. Apakah dia menolaknya, anakku? Tidak nyata melalui kata-kata. Tapi sumpahnya untuk menutupi matanya seumur hidup. Aku yakin itu bentuk dari penolakannya, Ibu. Saat dulu kau mengambil sumpah, apa kau juga dipenuhi oleh rasa penolakan? Setelah bertahun-tahun menjalankan sumpah, kenapa Ibu menanyakan itu? Lihatlah ke dalam hatimu. Ada peristiwa dalam hidup ini di mana kita terkadang harus introspeksi diri. Itulah inti dari berendam di Sungai Gangga. Tidak, Ibu. Aku bisa katakan dengan seluruh kebenaran bahwa saat aku mengambil sumpah itu, aku memikirkan yang lain selain kebahagiaan ayahku dan Hastinapura. Bahkan hari ini pun aku merasa begitu. Apakah Gandari keberatan dengan pernikahan itu hingga kau mau menyerang kerajaan Gandhara? Tidak, Ibu. Keinginan dari wanita manapun, anakmu ini tidak akan pernah meremehkannya. Berarti kau tidak bersalah, nak. Kau hanya melaksanakan tugasmu saja. Kadang menjadi tugasku untuk mencapai pinggiran sungai, untuk menghancurkan generasi yang tua dan memperbaharuinya. Tapi di saat aliran airku mencapai bumi, maka tanahnya akan menjadi subur. Sama seperti di dalam hidup, beberapa tugas juga menjadi beban. Tapi pada akhirnya melahirkan kebahagiaan. Aku juga punya satu keinginan dari Dewa, Ibu. Agar Dewa memberkati Destra Rastra dan Gandari dengan kebahagiaan. Dengan melakukan pengorbanan sebesar itu, tidak diragukan lagi Gandari telah membuat standar baru untuk jadi istri yang mengabdi. Apa yang dikatakan Kripa itu memang benar. Istana ini telah banyak melihat contoh-contoh pengorbanan yang dilakukan para istri. Apa pengorbanan kita tidak cukup? Yang jadi pertanyaan adalah, apakah pengorbanan Gandari sebuah pengorbanan? Atau bentuk protes? Tidak. Aku tidak melihatnya. Yang kau dan aku lihat dalam hal ini tidak berhubungan. Tapi saat ini, yang penting adalah sisi pandang dari Destra Rastra. Gandari. Aku di sini, Tuanku. Aku sudah tahu itu. Hanya mendengar napas seseorang saja aku bisa tahu berapa banyak orang yang ada di sini. Datanglah padaku, Gandari. Apa? Baiklah.
kau pergi ke arah itu, kau tak akan bisa menjangkauku. Kau akan menabrak tiang. Kemarilah. Di mana? Kau di mana, tuanku? Lihat saja kebodohanmu itu. Kalau kau tidak bisa menemukan keberadaanku, lalu kenapa kau menutup matamu sendiri? Apa yang kau pikirkan? Kau sedang menghinaku atau sedang mengolok-olok dirimu sendiri? Aku cuma ingin ada dalam situasi yang sama sepertimu, tuanku. Bisa-bisanya kau. Bagaimana bisa kau yakin? Bagaimana bisa kau yakin bahwa dengan menutup matamu sendiri, maka kau pun bisa menjadi buta? Aku sendiri bisa melihat setiap inci dari diriku. Gandari, kenapa kau begitu arogan terhadap penglihatanmu? Hingga kau memiliki kebutaan agar tidak berdaya? Bukannya tidak berdaya, tuanku. Aku menganggapmu berbeda dari yang lain. Dan aku berusaha untuk beradaptasi dengan perbedaan itu. Kau? Apa yang kau pikirkan? Kau pikir aku ingin mengumpulkan orang buta di sini? Bahwa setelah aku menjadi raja, aku akan perintahkan semua orang agar menutup mata mereka selamanya? Apa yang kebanyakan orang tak bisa melihat dengan mata mereka adalah hal yang bisa kulihat meski tanpa mata. Karena itu aku perintahkan, hentikan drama ini dan buka kain itu. Tidak, tuanku. Jangan berkata begitu. Hidup bagai neraka bagi seseorang yang melanggar sumpahnya. Kalau karena sumpah itu, aku pun menolak menerimamu. Bukankah hidupmu juga jadi neraka? Untuk membantu seorang istri melaksanakan sumpahnya adalah tugas seorang suami, tuanku. Dan untuk melaksanakan perintah seorang raja adalah tugas bagi semua orang. Bila nanti setelah penobatanku, aku memerintahkanmu untuk membuka penutup matamu, berarti kau tak akan melakukannya juga. Aku harus membuka mataku pada saat itu. Kalau aku dapat perintah seperti itu, aku harus membuka mataku sambil berjalan menuju ke api. Ini artinya, bagaimanapun juga kau tidak akan mau mendengarkan perintahku, kan? Dan apa maksud semua ini? Di mana anting-antingmu? Di mana gelang-gelang? Dan kenapa kau memakai pakaian seperti ini? Tuanku, aku telah menghias diriku dengan bunga supaya kau mau... Cukup, Gandari! Cukup! Cukuplah sudah menghinaku. Hanya karena aku tidak bisa melihat perhiasanmu. Kau lakukan itu untuk mengingatkanku akan kebutaanku. Apakah kau lupa kalau kau adalah menantu dari dinasti Kur? Kau harus menghormati tahta dari Hastinapura. Apa kau melakukan itu untuk menjadi seorang biksu wanita? Dan dengan menutup matamu sendiri, apakah kau percaya bahwa semua orang di luar sana tidak akan bisa melihatmu? Atau kau ingin mengingatkan semua rakyat dari Hastinapura bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kau tidak mendapatkan keadilan? Bukan begitu, tuanku. Memang begitu, Gandari. Memang begitu. Karena mengikuti tradisi, aku telah membawa hiasan ini untuk rambutmu. Ini adalah simbol dari kehormatan untuk setiap wanita, Gandari. Tapi sekarang kau tak lagi pantas untuk mendapatkan ini. Kau tak pantas untuk ini. Kau tak lebih daripada kehinaan buatku. Tak lebih dari kehinaan buatku. Aku, putra dari Wicitrawirya Desta Rastra. Aku menyatakan, aku menolakmu. Seluruh Hastinapura boleh saja menganggapmu sebagai ratunya, tapi bagiku sendiri, tak akan pernah menerimamu sebagai istriku. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah.